Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Asdaqul hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di buku yang kelima dari silsilah akidah ini kita akan bahas al-usul as-sittah. Al-usul as-sittah. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan buku, kita akan terangkan beberapa pendahuluan yang berkaitan dengan pembahasan yang kita akan kaji. Ya, di diktatnya ya, di halaman 82 di diktat silsilah akidah dari cetakan As-Sunnah ya. Seputar biografi dari penulis sudah diterangkan di awal dari silsilah akidah ini ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua kita akan terangkan seputar masalah gambaran global dari buku yang kita akan kaji ya. Jadi buku ini seperti judulnya yang sudah disebut tadi, berisi 6 dasar, 6 pokok, 6 landasan ya, atau 6 pondasi dalam agama ya. Al-usul as-sittah. Apa itu al-usul? Al-usul itu jamak dari kata al-asal. Jamak dari kata al-asal. Al-asal itu artinya apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ya, kadang kalau diartikan secara bahasa bebasnya dia seperti dasar atau pondasi. Seperti misalnya pada bangunan itu kan ada asalnya, seperti pondasi kan. Dari situlah dibangun bangunan itu. Ya, berdiri tiangnya, berdiri temboknya, sampai atapnya itu akan kuat kalau pondasinya juga kuat ya. Pada pohon ada namanya asal ya. Seperti pada akarnya, pada akar pohon itu ya. Jadi kalau kuat akarnya, pohonnya walaupun besar tinggi maka tidak akan berbahaya, tidak akan rubuh ketika akarnya itu apa? Kuat, tertancap dalam bumi. Baik. Mungkin dari mana al-asal? Dari mana al-asal? Jamaknya usul. Ya, pondasi-pondasi atau pokok-pokok, landasan-landasan. Ya. Itu makna usul. Dan makna al-asal ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dari surah Ibrahim. Di sana Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau melihat Allah memberikan perumpamaan sebuah kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, seperti permisalan pohon yang baik di mana asalnya kata Allah, maksudnya akarnya ya, tertancap dalam bumi dan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Nah, ini dari contoh ya,
penggunaan kata asal dalam Al-Quranul Karim. Diibaratkan bagaikan akar pohon. Ya, itu makna asal. Ya, jelas ya. Jadi ketika dikatakan usul, ya, pokok-pokok atau pondasi-pondasi, itu sudah bisa dipahami ya. Jadi perkara yang kita akan bahas ini dari pondasi dasar dalam agama. Kemudian as-sittah. As-sittah artinya 6. Ya. Dan 6 ini bukan pembatasan ya. Banyak pokok-pokok agama yang disepakati oleh para ulama yang merupakan usul dari akidah Islam. Dari akidah Islam. Dan metode seperti ini itu sudah ada dari para ulama kita yang mengarang sebelum penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Ada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau kumpulkan ada 10 usul juga ya, dari pokok-pokok akidah dalam akidah beliau yang ringkas. Ada juga imam-imam yang lain ya, menyebutkan puluhan dari usul akidah yang disepakati oleh para ulama. Nah, dipahami ya. Jadi 6 ini bukan pembatasannya, tapi 6 ini adalah hal yang merupakan perkara pokok yang sangat penting kita pelajari. Kapan seorang memahami dari 6 pokok ini, maka akan kuat agamanya, akan kuat keislamannya. Baik. Kita simpulkan dari 6 pembahasan itu yang kita akan kaji. Di pokok yang pertama, beliau akan terangkan tentang masalah keikhlasan dan sekaligus penjelasan lawannya, yaitu kesyirikan. Ya, masalah tauhid dan kesyirikan ini sudah kita bahas ya di kitab-kitab sebelumnya. Hanya di sini diingatkan lagi oleh penulis dan sebagai fondasi dasar dalam agama kita. Siapa yang memahami tauhid dan sekaligus lawannya, yaitu kesyirikan, maka akan kuat usulnya, ya, agamanya. Kemudian yang kedua, beliau akan terangkan di situ tentang masalah persatuan dalam agama dan sekaligus menjelaskan lawannya, yaitu perpecahan. Ya. Siapa yang kuat di usul ini, maka akan kuat juga agamanya, akan kuat keislamannya. Akan diterangkan apa itu makna persatuan yang sebenarnya, dan sekaligus akan diterangkan apa yang merupakan lawannya. Kemudian yang ketiga, beliau akan terangkan tentang masalah ketaatan kepada pemerintah yang merupakan usul juga dari akidah Islam. Dan juga akan diterangkan lawannya dari orang-orang yang keluar dari ketaatan ya, kepada pemerintah. Kemudian di pokok yang keempat, beliau akan terangkan tentang masalah ilmu dan ulama. Tentang masalah ilmu dan ulama. Ya. Sekaligus juga beliau menerangkan lawannya, yaitu orang-orang yang mengaku berilmu, ya, mengaku sebagai ulama, tapi hakikatnya mereka bukan para ulama. Ya. Hakikatnya mereka bukan para ulama. Ya. Di pokok yang kelima, beliau akan terangkan tentang masalah ukuran seorang dikatakan wali Allah. Ya. Ukuran seorang dikatakan wali Allah. Dan sekaligus beliau akan jelaskan lawannya dari orang-orang yang mengaku wali, padahal sebenarnya dia itu bukan wali, ya, bukan wali Allah, tapi bisa masuk di wali syaitan, Dan di pokok yang terakhir, pokok yang keenam, beliau akan terangkan tentang bantahan terhadap syubhat, kerancuan yang dimunculkan oleh para syaitan untuk memalingkan
seorang dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti akan diterangkan di situ dari syubhat dan sekaligus bantahan ya dari kerancuan tersebut. Ya. Jadi ini 6 dasar pondasi yang akan kita kaji di Al-Usul As-Sittah ini. Siapa yang kuat 6 perkara ini, maka akan kuat agamanya, akan kuat usulnya, ya, akan teguh, ya, di atas keislaman, dia akan istiqomah, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Baik, kita lihat dari isi buku ini. Kata penulis rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajabil ujab wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adkiya'il alam wa qalai bani adam illa aqallal qalil. Ini mukaddimah, pendahuluannya dari penulis rahimahullah taala sebelum memasuki 6 dasar pondasi yang kita akan kaji. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana buku-buku yang lainnya yang sudah kita kaji kan. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 3 alasan. Yang pertama karena mencontoh Al-Quranul Karim. Seluruh surah dalam Al-Quranul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Terus seluruh surah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai surah-surah pendek itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sepakat ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah At-Taubah. Bukan bagian dari surah At-Taubah. Baik. Kemudian yang kedua, alasan penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sunnah Rasulullah, beliau memulai tulisan-tulisan, risalah-risalah, surat menyurat, perjanjian-perjanjian, ya, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat dari contoh-contoh surat ya yang dikirimkan kepada para raja. Pada Raja Romawi, Raja Persia, Raja Najasyi, itu semua dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga di perjanjian Hudaybiyah, beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini dari sunnah penulisan. Kemudian yang ketiga dari alasan penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh kebiasaan para ulama ya, dari para as-salaf, di mana mereka kebiasaannya seperti itu juga ya, mencontoh sunnah Rasulullah SAW dan diikuti oleh para ulama as-salaf. Dipahami ya? Baik. Bagian dari hal yang sudah kita sering ulangi ya. Ya, kemudian kata beliau dari mukaddimah ini, kata beliau min ajabil ujab, dari keajaiban yang paling menakjubkan, wa akbaril ayat, dan sebesar-besar ayat, ad-dalati ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan atas kemampuan Allah Al-Malik Al-Ghallab. Nanti kita akan terangkan ya. Sittatu usulin, ada 6 pokok pondasi ya, atau dasar. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam, yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan penjelasan yang sangat jelas sekali, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam, oleh orang-orang umum. Fawqa ma yadhunnu dhannun,
di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adkiya'il alam. Kemudian setelah ini kebanyakan dari orang-orang cerdiknya alam ini itu telah keliru dalam memahami 6 pokok ini, 6 dasar agama ini. Demikian pula wa aqwalai bani Adam. Orang-orang berakalnya dari anak Adam juga seperti itu. Mereka telah keliru dalam memahami 6 pokok atau 6 dasar agama ini. Illa aqwalal qalil, kecuali sedikit dari yang sedikit. Kecuali sedikit dari yang sedikit dari mereka. Dalam mukadimah ini diterangkan beberapa perkara ya. Baik. Kita lihat dulu dari mana kata per kata dari ucapan penulis tadi itu ya. Diterangkan dari situ min ajabil ujab, dari keajaiban yang paling menakjubkan. Di sini beliau menggunakan bahasa keajaiban. Dari kata ta'jub. Dan seorang ta'jub itu dengan 2 bentuk. Kalau dikatakan dia apa? Ta'jub. Ada ta'jub karena dia heran. Dia melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, maka dia ta'jub di situ. Dia apa? Ta'jub. Ada ta'jub yang kedua, dia bermakna mengingkari. Dia bermakna apa? Mengingkari. Itu makna ta'jub juga. Kalau yang pertama tadi dikatakan dia menakjubkan, dia heran melihat sesuatu yang indah, yang ajaib. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu. Nabi katakan dengan bahasa apa? Menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya itu semuanya adalah kebaikan. Ini makna keajaiban yang pertama. Ada makna ta'jub yang kedua, keajaiban, tapi dia bermakna mengingkari. Bermakna apa? Mengingkari. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim tentang ta'jubnya orang-orang kafir tatkala diperintah oleh Nabi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata di surah Sad, di awal surah Sad ya, aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ingin menjadikan sembahan yang disembah itu hanya satu saja? Kata mereka apa? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan. Perkara yang apa? Menakjubkan. Mereka heran di situ. Tapi bermakna apa? Mengingkari. Bermakna mengingkari. Ini 2 makna ya, dari makna ta'jub. Jadi kata penulis min ajabil ujab, dari keajaiban yang menakjubkan. Nah, di sini kira-kira masuk di mana yang keberapa ini? Yang pertama atau yang kedua? Dari hal yang menakjubkan, dia bermakna heran atau bermakna mengingkari? Itu masuk di mana yang pertama tadi? Bermakna heran ya, melihat dari kondisi manusia di masa beliau, takjub beliau. Nah, wa akbaril ayat, dan sebesar-besar ayat. Ayat di sini secara bahasa dia adalah tanda dan alamat. Contoh misalnya seperti hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalatha. Cirinya orang munafik itu ada 3. Nabi pakai bahasa apa? Ayat. Maksudnya itu tanda atau ciri atau alamat. Orang munafik itu ada 3.
Nabi sebutkan. Dan ayat dalam agama kita itu ada dua macam. Ada dua macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ya. Ada ayat kauniyah, ada ayat apa? Syar'iyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta ini. Ayat yang terlihat dari ayat-ayat dan kebesaran Allah, matahari, bulan, malam dan siang, langit dan bumi, makhluk yang ada itu merupakan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ayat apa? Ayat kauniyah. Diterangkan di akhir surah Al-Imran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang, terdapat padanya ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati. Diterangkan di surah Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayatnya malam dan siang, matahari dan bulan. Ini ayat-ayat Allah semuanya. Langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, bahkan makhluk semua ini adalah apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua ada namanya ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan yang dihafal dalam dada-dada orang-orang yang beriman. Itulah diterangkan di dalam ayatnya oleh Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Jadi dia dihafal, dibaca, dihafal dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Jadi jelasnya Al-Quran itu bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Dipahami ya? Dia dikatakan ayat juga, tapi namanya ayat apa? Ayat syar'iyah. Itu dua makna ayat ya. Diterangkan saya menulis wa akbaril ayat, dan sebesar-besar ayat. Ini lahirnya mengarah kepada ayat kauniyah. Kepada ayat kauniyah. Walaupun juga padanya ada makna ayat syar'iyah. Tidak lepas dari dua perputaran makna ayat tadi itu. Ad-dalati ala qudratil malikil ghallab. Yang menunjukkan atas maha mampunya Al-Malik Al-Ghallab. Ini dua ya, dari penyebutan hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang disebut Al-Malik, kadang disebut Al-Malik, panjang mimnya ya. Dan kadang yang ketiga disebut Al-Malik, dipanjangkan lamnya. Itu tiga nama, maknanya mirip. Bisa dikatakan Malik atau Malik atau apa? Malik. Semua ada ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau dikatakan Malik di sini ya, itu ada ayat dalam Al-Qur'anul Karim di surah apa? An-Nas kan? Coba baca surah An-Nas. Nah itu Malikin Nas. Mimnya apa? Panjang atau pendek? Pendek kan? Malik. Sama dengan apa yang dikatakan Syaikhul penulis rahimahullah taala. Al-Malik, Malik. Nama yang kedua dikatakan Malik, dipanjangkan mimnya. Itu di surah apa? Di surah Al-Fatihah kan? Maliki Yaumiddin, gitu kan? Walaupun ada bacaan yang lain dibaca juga Maliki Yaumiddin. Dua qiraah di situ. Tapi di qiraah kita baca apa?
Maliki yaumiddin, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kadang dinamakan dengan Malik, ya, dipanjangkan lamnya, pakai ya di situ. Malik, ya gitu. Itu ada di akhir surah Al-Qamar. Ya, di akhir surah apa? Al-Qamar. Fi maq'adi sidikin inda malikin muqtadir. Kemudian yang kedua Al-Ghallab. Al-Ghallab ini dia sifat, ya. Dia bukan nama. Karena tidak ada dari nama Allah yang dikatakan Ghallab. Ya. Adapun ayat di surah Yusuf diterangkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah ghalib, ya, maha melingkup, ya, ala amrihi, pada perkaranya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Baik, itu bukan penyebutan nama, ya. Ya, itu bukan penyebutan nama. Nah, tapi dia dari sifat. Dari bab sifat. Bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan pembahasan sifat itu lebih luas daripada pembahasan apa? Pembahasan nama. Jadi kadang ada sifat tapi tidak ada nama di situ. Tidak ada apa? Tidak ada nama. Tapi kalau nama pasti padanya ada apa? Ada sifat. Jelas, ya? Karena bab sifat itu lebih luas. Nanti kita akan terangkannya insyaallah taala mungkin di buku yang lain seputar pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sittatul usul sudah kita terangkan tadi. Ya. Dari mana sittah usul? Ya, ini baru mukadimah, ya. Sebagian kita sudah baca, nanti lanjutannya kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Tapi ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.